Mu'in. Kitab Fathul Mu'in yang ini, terserah mau yang mana. Oke, ini udah terlihat kan di situ ya? Udah, Oke, Pak. Ini Fathul Sudah, Mu'in. Pak. Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain bi Muhammadiddin, ta'lif Ahmad Zinuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Dia orang India ya. Atau nanti kitab tafsir. Oke, saya punya beberapa kitab-kitab. Kitab tafsir, misal tafsir Jalalain. Nah, boleh. Tapi terlalu itu tafsir Jalalain terlalu ringan. Nanti kitab atau kitab Ihya terlalu berat lagi. Oke, antara karena kalian jurusan tafsir, jadi saya sebenarnya pengen kitab tafsir atau At-Tibyan fi Ulumil Quran. Nih, At-Tibyan fi Ulumil Quran. Tibyan fi Ulumil Quran, Muhadarah fi Ulumil Quran, Tabhath an-Nuzuli wa Tadwini. Oke, yang bingung-bingung nanti kita, karena tugas saya adalah bukan mengkhotamin kitab ya, tapi mempelajari kitab. Tapi yang kelas lain sih ngambilnya Fathul Qorib ya. Terserah kalian. Oke, misal Fathul Qorib ya, misal. Nah, ini Fathul Qorib. Cara belajarnya nanti tidak semua kitab ini kita baca. Jadi nanti siapa tadi kosmanya? Cindy Nabila, Pak. Cindy nanti bantu dibagi. Kalau misalnya Anda ambil kitab Fathul Qorib, mulai dari Kitab Ahkamit Thahara, nih, setiap mahasiswa mendapatkan bagian satu lembar kurang sedikit, setengah lembar lebih. Misal dari Ahkamit Thahara sampai ini. Sampai ini. Ma'u najisin. Misal Winda misalnya. Winda itu dapat dari yang ini Kitab Ahkamit Thahara sampai Ma'u najisin. Jadi tugasnya selama 6 bulan. 6 bulan ya semesternya. 1 semester tugasnya adalah untuk menganalisis semua ini. Cara bacanya, kemudian kenapa dibaca itu. Jadi tuh nanti UAS dan UTS-nya saya tanyakan seputar ini aja untuk Cindy, untuk Winda. Nanti sesudah ini misal Cindy ini, bawah ini mulai dari ahaduma sampai ini. Sampai misalnya sampai mana nih? Sampai faslun. Begitu seterusnya. Jadi jumlah kalian berapa absen? 45. 40 berapa jumlahnya, Cindy? 42, Pak. 42. Masa ini ada nanti dibagi jumlahnya dengan sesuai absen. Masing-masing tidak boleh ada sama pembagiannya. Ngerti nggak? Nanti waktu kuliah, jadi nanti selama mulai dari misal termalam dibagikan mulai dari termalam sampai seterusnya, tugas kalian belajar pertama secara mandiri di rumah, kemudian nanti di waktu setiap pertemuan saya akan secara acak untuk membaca, entah nanti bagian yang mana. Tapi jangan takut, ini belajar ya, salah itu nggak apa-apa. Salah di sini bukan dapat dosa, dapat pahala. Kalau belajar ini bukan dapat dosa, dapat pahala. Jadi nanti belajarnya misal contohnya gini. Misal tolong Winda bacakan saya, misal. Jangan kaget dulu Winda ya. Misal tolong bacakan saya Kitab Ahkamit Thahara, karena ini bagian kamu. Tolong bacakan sampai satu kalimat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Taharati wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i wastilahan ismu li jinsi minal ahkami. Amal babu fasmu li nau'in bima dakhala tahta zalika. Udah cukup. Misal, waktu latihan setiap minggu. Coba tolong, kenapa tadi dibaca kitabu? Kenapa enggak kitabi? Kenapa dibaca ahkami? Kenapa enggak ahkama, ahkamu, ahkami?
At-Taharati kenapa dibaca At-Taharati, kenapa enggak At-Taharatu, atau kenapa enggak At-Tuhara, At-Tuhariti, At-Tuharoti, At-Tuharutu, ya kenapa enggak gitu? Bacaannya saya tidak akan menyalahkan kalian, karena tugas saya bukan untuk menyalahkan. Apapun bacaan Anda boleh, tapi yang menentukan adalah hujah kalian. Ya, kalau mau baca kitabah boleh, alasannya aja. Nah, apapun Anda boleh, karena ini kan nggak dapat dosa kalau nggak bacanya salah. Misal wal kitabu logatan masdarun dibaca. Kenapa baca wal kitabu? Kenapa nggak wal kitabah? Asal jangan alasannya maunya saya dong Pak, gitu. Jangan begitu. Kalau ini nggak bisa, selesai urusan kalau udah begitu. Jadi jangan alasannya mau Pak. Emang enak Pak bacanya kayak gitu? Kan nggak enak masa baca wal kitabi. Kan nggak enak gitu. Nah itu bukan alasan. Kitabu misal. Kenapa dibaca kitabu, bukan kitabah? Boleh nggak saya baca kitabah? Boleh. Kitabi boleh nggak? Boleh. Asalkan dalil kalian. Misal kalau saya baca kitabu. Kenapa dibaca kitabu? Karena dia menjadi khobar. Mana mubtada'nya? Kan khobar itu harus jatuh setelah mubtada'. Mubtada'nya terbuang, mahzub. Kenapa sih dibuang? Karena orang Arab itu biasanya ngomong itu ada yang dibuang. Karena kalimatnya maklum. Jangan kan orang Arab, kita orang Indonesia saja kalau ngomong itu kadang ada yang dibuang. Nggak perlu lagi ngomong itu, tapi kita paham maksudnya. Nah, itu. Jadi kitabu. Kenapa berbaris ropa? Dia berbaris ropa karena mahalnya sebagai khobar. Limubtada'in mahzub, karena mubtada'nya terbuang. Takdirannya apa? Haza. Seolah-olah ada sebelum kata kitab di sini ada hadza kitabun. Haza kitabun. Bukan kitabun. Kitab. Di sini karena terlalu kecil ya. Nah, coba nanti kalau makanya nggak tahu kalian mau pakai Fathul Mu'in boleh, atau tafsir boleh, atau misal tafsir misal, karena kalian jurusan tafsir. Coba nanti saya carikan kitab, atau tadi ada kitab At-Tibyan, atau kitab ini juga bagus. Kitab ini juga paling sederhana ini sih, kitab apa? Fathul Qorib. Ya. Jadi nanti tugas kita hanya itu setiap pertemuan itu. Jadi praktik ini, saya bukan teori lagi. Kalau kampus-kampus lain mungkin teori ya. Hari ini pertemuan pertama bikin makalah pengertian dari SMPL huruf. Nah, itu kita langsung praktik aja. Bukan lagi saatnya untuk meraba-raba. Anda udah langsung memegang. Kitabu Ahkamit Tohar. Kitabu Ahkamit Toharati. Jadi nanti misal setiap pertemuan kayak gitu. Kitabu Ahkamit Toharati. Nah, nanti setiap pertemuan saya akan jelaskan ke kalian kawaid baru. Kaidah baru. Misal, dari yang dibaca oleh Winda tadi, mulai dari kitab Ahkamit Tohari wal Kitabu Lugatan Masuk, mana kawaid yang paling dominan. Misalnya dari kata yang ini aja deh, misal. Kitabu Ahkamit Toharati, mana kawaid yang paling dominan, nanti itu yang akan saya jelaskan. Contoh, kitabu tadi khobar. Kitabu khobar, marfu'un. Dia juga sekaligus mudhof. Ahkami berbaris bawah karena mudhofun ilaih. Dia juga sekaligus mudhof. At-Toharati mudhofun ilaih. Nah, dari sini sampai satu kalimat ini, yang paling dominan di sini khobar apa idhofah? Idhofah. Jadi nanti pertemuan itu saya akan jelaskan apa itu idhofah. Bukan berarti khobar saya nggak jelasin. Khobar nanti saya akan jelaskan dalam sesi yang lain. Nah, jadi nanti setiap pertemuan saya akan jelaskan satu atau dua kawaid baru. Nah, nanti setelah itu kalian bisa, saya pengen supaya kalian bisa sendiri nanti tanpa saya. Kenapa sih saya bagi-bagi seperti ini? Saya bagi-bagi seperti ini. Kenapa nggak khotamin kitab? Nggak mungkin khotamin kitab. Karena kitab Qiraatul Kutub itu lebih kepada cara memahami, cara membaca, dan cara mengi'rabkan suatu teks. Jadi bukan memahami isinya, isi sih maksudnya, tapi bukan kita mendalami kitab itu, tapi lebih kepada mendalami bagaimana cara membaca kitab itu. Nah, jadi misal kalaupun Winda khotam itu artinya menguasai
dari mulai kitab ahkamit thaharah sampai kepada wal qismur rabi' yang paling bawah ini, sampai wal qismur rabi' ma'un najasin ini, dia kuasai benar-benar lahir batin. Lahir batin itu artinya kenapa ini, kenapa itu, alasannya ini, alasan. Saya yakin nanti teks-teks di bawahnya juga dia bisa. Karena sama dengan ngaji kan, ngaji. Kalian saya yakin Anda bisa ngaji, baca Quran itu, saya yakin Anda belum sampai qul a'udzu birabbin nas, Anda sudah bisa. Nggak mungkin nunggu sampai khatam ke 30 juz baru, oh saya udah bisa ngaji ya gitu. Pasti itu pasti mulai dari awalnya mungkin udah bisa. Nah, nanti begitupun ini. Ya. Jadi nanti di sini itu kalian kita tugasnya segitu setiap pertemuan. Lah, kalau Winda doa yang disuruh, terus bagian saya gimana, Pak? Nah, makanya nanti saya suruh secara acak. Misal Cindy yang baca, atau misal Yunita, atau Hanifah. Tapi nanti, walaupun bukan bagiannya Hanifah, saya suruh bagiannya Windy yang baca, sama. Redaksinya nanti, kasusnya sama. Kasusnya sama. Kata wal kitabu lughatan dalam kitab Fathul Qorib banyak di bawah nanti. Banyak sekali. Atau kata kitabu ahkami banyak sekali di bawah itu. Kitabu ahkamil janazati bisa. Kitabu ahkami kitabu ahkamil apa? Babus kitabu ahkamis salati. Nanti banyak mirip-mirip. Jadi kalau bisa yang pertama, nanti bawah juga pasti bisa. Jadi nanti ini kayak ilmu, makanya disebut ilmu alat. Kalau kuat alatnya bisa. Jadi nanti saya hanya di kelas itu, saya harap kalian sebelum itu sudah mulai nanti belajar cuman 1,5 lembar lebih loh. Selama 1 semester kalian tapi kuasai itu. Saya yakin Anda bisa. Nah, nanti nanyanya bukan hanya sama kakak kelasnya, boleh temannya, ya. Jadi kayak gitu. Jadi pakai kitab apa nih maunya nih? Fathul Mu'in atau kitab, kalau Fathul Mu'in ini misalnya. Ini Fathul Mu'in. Sama kita fikih juga ini. Nah, nanti kalau Fathul Mu'in itu kayak gini. Oh, ini ada barisnya. Kalau ini ada baris. Fathul Qorib pun banyak barisnya. Banyak. Tapi kan saya bukan hanya, boleh kalian lihat di Google barisnya boleh. Tapi pertanggungjawabannya itu loh yang berat. Ya kan? Kalau masalah baris gampang. Sekarang di Google apa sih nggak ada? Kitab apapun ada. Oh ini mana sih? Kitab apapun ada sekarang. Barisnya udah ada. Tapi kan pertanggungjawaban. Misal nih faslun fil azani wal iqamati huma lughatan al-i'lamu wa syar'an ma'urifa min al-alfadil masyhurati fihima wal aslu fihima al-ijma'u al-masbuqu bi ru'yati Abdullah bin Zaid al-Mashhuri lailata yusannu adhanun wa iqamatun. Jadi nanti kayak gini. Karena kebetulan ada barisnya, tapi nanti kan saya akan tanya. Bisa jadi ini pun bisa salah nggak baris dia? Bukan salah sih. Bisa berbeda. Masalah bisa berbeda. Tergantung perspektif. Sama dengan saya baca kitab Fathul Qorib, bisa jadi guru Anda dulu bacanya seperti ini, saya baca seperti itu. Dalam hal-hal tertentu ya, sifatnya yang teks-teks tertentu yang mungkin, apakah guru saya salah? Tidak. Apakah saya salah? Tidak juga. Tapi cara pandang, cara pengambilan itu yang berbeda. Ada yang membaca ini, ada yang membaca itu. Tapi keduanya betul. Atau nih, kalau At-Tibyan kurang itu ya. Ini At-Tibyan.
ulumil Quran. Karena kalian udah belajar juga ilmu ini jadi di kelas. Atau tafsir langsung. Mal maqsudu bi ulumil Qur'ani maqsudu al-abhath allati tata'allaqu bi hadzal kitab al-majid al-khalidi min haitsu an-nuzuli wal jam'i. Kalian nanti coba mana nih ketua kelas mau yang mana nanti terserah. Oke, tinggal kalian apa namanya bagi. Tapi nanti sistem di kelasnya kayak tadi, yang ini kayak tadi itu kita pakai bab taharati. Kalian mau pakai yang mana? Ini di kelompok kelas pada pengen yang korip, Pak. Fathul Qorib. Oke. Yang penting saya nanya ke kalian ya, ini karena sistemnya musyawarah. Musyawarah, kalau Fathul Qorib, kalau tafsir, Fathul Qorib. Oke, kalau Fathul Qorib, jadi nanti Cindy bagi teman-temannya berdasarkan absen. Nanti UAS saya, UTS saya juga seperti itu. Yang saya tanyakan nanti ya bagiannya Cindy ya, atau si Winda ya bagian dia doang. Itu aja yang saya tanya. Biasanya saya lisan kalau dulu di kelas, tapi nggak tahu ini sekarang. Misal saya suruh, memang cukup waktunya. Saya suruh paling sekitar 2 menit 3 menit. 2 menit 3 menit baca wal kitabul lughatan masdar bima naubban wal jami' istilah sebulan jadi cukup saya bilang. Kan dari sini aja udah ketahuan. Atau nanti saya suruh baca tengah-tengahnya. Karena itu nanti jangan hanya baca awalnya doang. Kan saya suruh nanti bisa tengah, bisa awal, bisa akhir. Oke? Jadi semua ini sepakat kalau kita Fathul Qorib. Coba dijawab dulu nih. Gimana teman-teman? Iya, Pak. Iya, Pak. Fathul Qorib aja. Fathul Qorib. Oke, kalau gitu kalian siapkan kitabnya. Ada sih PDF-nya nanti yang ini kalau mau saya kirimkan, tapi lebih bagus pakai kitabnya langsung. Lebih berkah. Kalian bisa gampang coret pakai pensil di atas, salahnya di mana, betulnya di mana. Itu jauh lebih nikmat. Pakai ini kan susah tuh. Nah, coba kalian belilah, ini harganya nggak sampai jual cincin kok. Nggak sampai kalian jual handphonenya, insya Allah. Cuman 15 apa 20 ribu kitabnya. Belinya di mana? Kalau di kampus ada tuh di Ibu Ruwaida. Tinggal WA aja, nanti itu kitab aslinya itu. Karena banyak bajakan kan. Nanti dikirimin sama beliau, hubungin aja siapa asistennya. Kitab-kitab banyak. Murah, nanti dikirim. Atau nanti kalau misal nggak ada, ya mungkin kendala apa, kalian bisa print juga ini, dicetak, di print bagian kalian. Nanti tinggal coret-coret di atas. Tapi kan kalau yang sifatnya cetak kan nanti berjajaran. Kalau udah selesai kuliah Qiraatul Kutub, dijadiin bungkus kacang, dijadiin bungkus cabai kan gitu, dijual gitu. Nggak berkah itu. Nah, beli aja utuh, nanti itu jadi warisan kepada anak-anaknya, ke orang lain. Oh, ternyata dulu orang tua saya belajar kitab loh. Itu kan sebuah keren. Warisan. Pembagiannya itu per halaman setiap orang. Minimal setengah halaman. Tapi lebih dari setengah halaman ya. Jangan pas misal nih kayak Cindy nih, kitab Ahkamit Thaharati sampai ini wal qismur rabi. Lihat nggak? Yang ini qismur rabi sampai sini. Jaraknya berapa nih? Ya, nanti perkiraannya seperti itu. Oke. Jadi nanti perkiraan aja. Terus di bawahnya misal Yunita dari mulai mana nih? Dari mulai yang tadi selesai Cindy sampai sebelum paslon yang bawah. Sampai sebelum paslon yang bawah. Oke, sisa terus nanti selanjutnya Hanifah dari itu. Tapi tergantung absen. Oke. Nah, kalau kalian betul-betul memahami ini ya, daripada saya suruh bikin makalah hari ini pengertian isim, hari ini pengertian fiil, ya udah teori doang.
Tapi kan nggak bisa apa-apa. Ya udah isim doang. Apa itu isim? Nanti kan kita juga belajar di sini tanda isim. Tanda fi'il itu apa. Tapi kalau ada masukan, cara pengajarannya seperti apa silahkan. Di sini mungkin ada yang bukan lulusan SMA ya, bukan lulusan pesantren. Tapi nanti kita akan ajar secara sederhana. Misal tadi saya bilang kan kitabu ahkamit taharati. Kitabu jadi khobar. Apa sih khobar? Nanti saya jelaskan. Kenapa sih marfu? Nah, kenapa khobar itu marfu, Pak? Nah, kalau kenapa khobar itu marfu itu Anda harus hafal. Nanti dalam matan jurumi ada namanya al-asmaul marfuat, isim-isim yang berbaris rofa. Ada berapa, ada yang tahu nggak? Al-asmaul marfuat. Satu, ada mubtada, misal ada khobar, ada isim kana, ada fa'il, ada naibul fa'il, dan seterusnya. Nanti ada, kalau kenapa khobar itu berbaris marfu, itu tidak bisa diganggu gugat karena memang hukumnya seperti itu. Ya. Tapi yang mana disebut khobar itu yang kita pelajari. Dan bagaimana ciri-ciri khobar itu yang saya ajari. Nah, kitabu mudof. Dari mana saya tahu ini mudof? Kan bisa aja saya sebut yang lain, Pak. Ya silahkan kalian sebut yang lain. Tapi dalilnya apa? At-taharati, ahkami. Kenapa dibaca? Kenapa berbaris bawah ahkaminya tadi? Ada yang masih ingat? Mudofun ilaih ya Pak. Ya, mudofun ilaih. Mudofun ilaih nih. Kenapa berbaris bawah? Nah, pertanyaannya, kenapa mudofun ilaih itu berbaris bawah, Pak? Kalau itu jawabannya adalah Anda harus hafal. Tapi kalau pertanyaan Anda, dari mana saya tahu kalau itu mudofun ilaih? Itu ada ilmunya. Ya. Nanti saya jelaskan. Terus at-taharati. Kenapa berbaris bawah? Ada yang tahu? Jadi mudofun ilaih. Nah, jadi mudofun ilaih juga. Betul. Karena mudhofun ilaih harus berbaris jer, berbaris bawah. Dimanapun Anda ketemu, kalau mudhofun ilaih harus berbaris bawah. Kenapa mudhofun ilaih berbaris bawah? Memang itu ilmunya. Tapi kenapa ini disebut mudhofun ilaih? Itu diajarin. Misal rumusnya. Nanti ahkami mudhof atau taharati mudhofun ilaih. Nanti ada kita ajarkan nanti di bab idhofah. Idhofah namanya. Idhofah itu dalam bahasa Indonesia mungkin disebut dengan kalimat majmu' bertingkat. Kalau nggak salah ya, cuma nanti dikoreksi. Ahkam, contohnya sering saya buat contoh itu seperti kereta api. Nah, sering saya buatkan contoh seperti itu. Kereta itu mudhof, api itu mudhofun ilaih. Namanya idhofah adalah gabungan antara kereta dan api membentuk satu makna. Tapi kalau dipisah kereta dengan api itu maka dia akan melahirkan makna yang berbeda. Tapi kalau digabungkan maka itu menjadi satu makna. Sama dengan durian Medan. Durian mudhof, Medan mudhofun ilaih. Begitupun dalam bahasa Arab. Nah, hukum yang kedua mudhofun ilaih itu wajib berbaris wajib mahfud atau jer. Tetapi kalau mudhof itu mahalnya adalah tergantung amilnya. Apa itu amil, Pak? Amil itu artinya tukang. Misal ahkami. Ini kan barisnya berbaris bawah. Kenapa dia mudhofnya berbaris bawah? Karena dia karena ada amil mudhof. Karena dia tadi menjadi amil mudhofun ilaih. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu ini. Sebenarnya satu ini doang saya bisa jelaskan satu hari. Belum lagi dari sisi sorofnya. Kenapa enggak katabu? Kenapa enggak kamu, kamu? Kenapa enggak akihal? Ini setengah hari ya. Setengah hari. Itu enggak akan itu bisa saya dulu aja belajar i'rabkan bismillah dengan Fatihah itu seharian. Ya, terus nah ya kita ahkamit taharati.
Nanti, nah belajar seperti ini baris ya. Kenapa berbaris ini? Jadi saya nggak akan belajar. Jadi kita tidak belajar dalam Qiraatul Kutub ini memahami isinya. Tapi nanti sesekali saya singgung. Tapi maksudnya bukan itu konsen kita. Karena kita cara baca kitab. Rumus. Oke, nanti dulu. Ini contoh seperti ini ya. Jadi bisa dipahami ya. Ada yang bertanya sampai sini terkait dengan pembelajaran dan sebagainya? Dek, ini dek. Ada yang ditanyain? Sistem UTS sama UASnya ditanya satu-satu gitu ya Pak? Ya, satu-satu. Karena ini tidak bisa dilogikakan ya. Apa namanya? Jadi saya harus uji dong. Karena itu kalian harus pelajari betul-betul nih. Misal Yunita baca at-tathiru bima apa ini? Atau apa nih misal kata-katanya ma'un nahri atau ma'ul bahri. Nanti coba Yunita baca apa? Saya baca wa ma'il bihri Pak. Ya silakan. Kenapa dibaca wa ma'il bihri? Kenapa enggak wa ma'ul bahri? Karena ini Pak, karena dia kedudukannya sebagai ini. Oke. Bisa jadi saya itu malah dapat ilmu nanti dari kalian. Saya sering dapat ilmu itu dari mahasiswa. Malah saya tuh ngajar juga dapat ilmu loh. Dari mahasiswa misal, Pak ini bukan ini kedudukannya, tapi kayaknya lebih tepat ini. Kalau oke, udah lebih dekat menurut saya bisa ikut dari dia. Nah itu bagus. Malah saya pengen nanti ada yang begitu. Ya. Jadi nanti UTS-nya seperti itu. Bacanya paling nggak semua sih kalian. Misal Yunita misal dapat bagian yang pertama nih. Coba bacakan paling akhir saya bilang. Kalimat terakhir. Atau tengah-tengah bacaan saya. Karena sering orang itu waktu saya uji UTS maupun UAS, dia berharap yang saya suruh adalah bagian awal doang. Kalau awal dia hafal, luar dalamnya hafal. Semua bisa. Kalau awalnya, kalau kita bulu kota master, apapun ditanya bisa. Tapi ketika saya suruh yang tengah, langsung mandek dia. Lah kok tadi bisa kok ini? Saya hafal Pak di atas katanya. Di sini hafal itu nggak bagus. Hafal yang memahami itu yang penting. Ya, dalam konteks ini loh ya, bukan Quran. Dalam konteks ini memahami dan menghafal. Kalau menghafal, Anda tiap malam berdoa, biasa UAS. Mudah-mudahan Pak Hizbullah itu nanyain saya bagian yang awal. Tiap hari kerjanya. Itu kan berdoa yang tidak, apa itu istilahnya? Coba, jadi dia ada mahasiswa gitu. Mudah-mudahan awal. Tahu-taunya saya suruh tengah. Langsung down dia. Nah, jangan sampai itu. Jadi nanti apapun yang saya tanya dari bagiannya kalian harus bisa. Oke, jadi itu ya. UAS juga seperti itu. Hanya menerjemahkan, membariskan, sama di-i'rabkan. Itu aja. Pertanyaan saya 3 itu. Selesai itu. Membaca, menerjemahkan, meng-i'rabkan. Kenapa ini dibaca itu dan sebagainya. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya, Winda. Iya Pak, berarti walaupun Bapak itu tadi bilangnya minimal 50% bisa paham kitab gundul. Nah, tapi kita bisa nggak Pak maksimalin kita tuh lebih dari 50% gitu. Nah, kalaupun bisa penunjang buat maksimalin itu tuh apa gitu Pak? Soalnya kan banyak referensi-referensi kitab gundul gitu, tapi saya nggak bisa baca kitab gundul gitu. Insya Allah nanti jangankan gundul, diri bonding pun dibaca nanti sama Winda. Kitab diri bonding juga bisa insya Allah. Bisa nggak lebih 50? Sebenarnya tadi itu hanya presentasi. Presentasi bisa lebih. Tergantung nanti dari keaktifan kalian. Saya hanya kasih keywordnya. Kalau mahasiswa yang, apa istilahnya itu? Kalau mahasiswa yang kepo, nah, jadilah mahasiswa yang kepo. Kalau mahasiswa yang kepo, saya hanya kasih clue di sini aja, kisah kitabu. Dia berimajinasi melayang-layang kepada kitab-kitab yang lain.
Itu langsung bisa orang kayak gitu. Kitabu, oh sering saya baca kitab. Kitabu ahkamit toharoti. Dan jenis, kalau ada di awal kalimat, jatuh kata atau kalimat sejenis seperti ini, apapun bahasanya, mungkin selain kitabu, babu misal bahasanya. Misal, babu. Ya, babu. Apapun jenisnya, di awal kalimat, baik kitabu pun babu, ini kan bentuknya sama. Bentuknya sama, hanya tulisannya doang yang berbeda. Bentuknya sama. Jangan ragu-ragu untuk membaris ropakan. Babu. Sama. Makanya kalian harus pintar-pintar menganalisis. Oh, kitab ini, Anda baca lagi di kitab tafsir yang lain. Misal, babu. Misal babu. Misal babu ahkamin, misal babu ahkamil apa gitu. Atau babu asbabun nuzuli, misal asbabun nuzuli. Kenapa dibaca asbabu? Sama bentuk katanya dan kata kitabu. Kalau di awal kalimat ada sejenis kata kayak babu, kitabu sama asbabu, jangan ragu-ragu untuk meropakkan asbab bentuknya. Makanya kalian harus pintar-pintar menganalisis. Oh nih, bukan hanya tahu kata kitabu doang. Ingat, kalau saya ajarkan kalian kitabu, Anda tidak hanya cukup terpaku bahwa hanya kitabu yang berbaris marfu, tapi bentuk kata yang mirip seperti kitabu harus juga Anda harus paham. Ngerti nggak? Dimanapun nanti ketemu dalam kitab apapun nama kitabnya, kalau ada bentuk kata yang seperti kitabu, gambarnya persisnya seperti apa? Sama seperti manusia. Tunjukkan saya mana manusia, mana binatang, kan bisa walaupun mukanya berbeda, walaupun kulitnya berbeda, walaupun itu, tapi saya tahu dia manusia, nggak mungkin binatang. Itu pun nanti seperti ini. Kitabu. Dari mana saya tahu dan bisa memahami seperti itu, Pak? Dengan rajin membaca kitab. Rajin baca, kalau jarang baca. Makanya nanti kalau cara saya dulu belajar kitab itu, baca aja dulu. Salah itu nggak apa-apa. Saya baca walaupun barisnya salah. Saya baca terus, mau salah, mau betul, nggak apa-apa lah. Yang penting saya baca. Karena nggak dapat dosa. Nanti lidah ini terbiasa dia. Lidah ini terbiasa menyebutkan kata itu. Oh iya. Orang Arab, saya tanya orang Arab. Apakah semua orang Arab bisa baca kitab gundul? Tidak. Jangan anggap mentang-mentang orang Arab bisa semua. Tidak. Bisa jadi orang pesantren lebih pintar. Ya memang ngomongnya dia sih bahasa Arab. Sama dengan kita bahasa Indonesia. Saya ngomong bahasa Indonesia. Tapi saya nggak tahu kenapa saya dulu baru ngomong. Kenapa nggak ngomong dulu baru saya? Itu ada ilmunya. Saya nggak tahu. Yang tahu itu apa? Ahli bahasa Indonesia. Walaupun saya orang Indonesia. Sama dengan orang Arab. Sama dengan bahasa Indonesia. Apakah semua yang berbahasa Indonesia saya pahami? Tidak. Contohnya bahasa Indonesia yang menggunakan, contohnya ilmu kimia yang menggunakan bahasa Indonesia. Bisa paham nggak? Bisa sih baca Pak, tapi nggak paham. Atau ilmu tafsir yang udah tingkat tinggi ilmu kajiannya, pakai bahasa Indonesia, tapi saya nggak paham. Sama dengan orang Arab. Jangan mentang, oh orang Arab bisa bahasa, bisa kitab. Nah, belum tentu. Apakah semua orang Arab bisa memahami Quran? Tidak. Bisa jadi orang di luar Arab itu lebih bisa. Karena itu, ini menjadi peluang bagi kita untuk bisa belajar jauh ke depan. Jadi caranya gimana? Ya harus lebih peka itu harus ada sense of apa itu istilahnya dalam bahasa Indonesia. Harus ada kepekaan yang tinggi. Jadi ketika saya membaca kitabu, jangan hanya Anda terpaku bahwa yang berbaris marfu itu hanya kata kitabu. Tidak. Tapi yang mirip kitabu, babu, kemudian babu, kemudian apalagi sababu, asbabu, yang di awal kalimat tetapi redaksinya seperti itu. Oke? Kalau Anda, nah kemudian ahkami.
ahkami. Perhatikan ahkami. Kenapa berbaris bawah? Nanti yang dipelajari bukan hanya kata ahkami, tapi jenis kata yang berbentuk ahkami juga nanti kalau Anda temukan di kitab manapun akan barisnya sama dengan kitab ahkami. Asbabun nuzuli. Itu kan bentuknya sama. Asbabun nuzuli, bentuk sama. Apalagi asrarus siyami misal. Asroru karena di awal kalimat bentuknya sama dengan kitabu, ya udah berbaris di baris ropakan aja. Asrorus syam, asyami bukan asyami. Misal apalagi Abdullahi, Hizbullahi, nama saya Hizbullahi, pakai berbaris bawah. Hizbu mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Abdullahi, dan seterusnya. Jadi nanti kalian harus menger, kalau bahasa Lomboknya itu apa ya, bahasa Indonesia, harus punya kepekaan yang tinggi. Jadi kalau saya jelaskan kata kitabu, nanti Anda punya bayangan ke semua yang bentuknya seperti ini, Anda harus bariskan seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Tingkat bisa jadi lebih dari itu, nanti tergantung perhatiannya Winda. Apa yang saya ajarkan nanti betul-betul diperhatikan, kemudian dibongkar pasang dengan kira-kira kalau kita bahasanya seperti ini apa? Contohnya kata bismillah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama itu. Bisba itu huruf jar. Itu mabni, dia barisnya bi, nggak mungkin ba. Isim. Kenapa berbaris bawah isminya? Dia jadi anak huruf jar. Nah, ismi itu mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Dari mana saya tahu itu mudhof dan itu mudhofun ilaih? Biasanya kalau mudhof itu dia tidak pakai alif lam. Biasanya. Kemudian dia nakirah biasanya. Ada nggak yang mudhof? Oh, ada. Tapi maksudnya secara umum dia bentuknya adalah seperti tadi. Dan rumusnya dulu kalau saya diajarin, iza waqa'atil ma'rifah ba'dan nakirah fahuwa mudhofun ilaih. Apabila jatuh isim ma'rifat, apalagi isim ma'rifat, udah nanti saya jelaskan. Apabila jatuh isim ma'rifat setelah isim nakirah, maka dia mudhofun ilaih. Rasulullahi, rasulumu nakirah, Allahi ma'rifah. Nanti ma'rifat itu baca nanti di Alfiyah Ibnu Malik, ada dalam syairnya itu, apa katanya, ada yang hafal nggak syair isim ma'rifat? Wa gairuhu ma'rifatun kahum wazi wa hinda wabni wal gulami wallazi. Ada yang hafal nggak? Masa nggak ada hafal dari berapa orang nih? Jumlahnya 45. Nggak ada. Ada yang sudah hafal bait-bait Alfiyah Ibnu Malik? Ada. Alama mulai dari kalamuna labzul mufidun kastaqim muslim wa fu'ilun summa harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qalu dan seterusnya. Nah, itu hafal baitnya. Saya juga udah lupa, tapi sambil ini kita ulang lagi, murojaah lagi. Oke? Nanti pokoknya setiap pertemuan saya akan jelaskan mufrodat, kalian dapat mufrodat baru. Dan nanti setelah itu kalian tugasnya itu baik secara yang saya suruh maupun secara pribadi mencari. Misal kata idhofah misalnya. Idhofah. Kata idhofah itu gimana? Nanti kemudian saya suruh kalian coba carikan saya idhofah dalam Al-Qur'an. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kata Fatihah aja. Ada berapa kata mudhof dan mudhofun ilaih di situ? Kan banyak. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Itu juga kan. Oke, ada lagi yang bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kan kita belajar ininya, Pak, kayak i'rabnya gitu. Nah, selain itu kita belajar juga nggak sih isi kandungannya gitu, Pak? Maksud dari bab ini gitu. Dijelasin. Iya,
Yang secara khusus tidak, tapi maksudnya artinya kita hanya fokus kepada arti, kemudian sama makna atau arti, kemudian baca, kemudian i'rab. Kandungannya saya mungkin tidak akan menanyakan secara spesifik. Kecuali nanti sifatnya adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang mengantarkan Anda untuk memahami maknanya. Makanya nanti, oh ya sebelum jelaskan. Rumus baca kitab itu ada 3. Ada sebuah teori menyebutkan rumus baca kitab kuning itu 3. Bukan 3 ya. 3 kali 2 kali 3. Itu pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Gimana cara nulisnya kalau di sini ya? Nah, rumus baca kitab itu, nah rumusnya, kebaca nggak di situ? Baca, Lihat Pak. nggak? 3 kali 2 kali 3. Ini rumusnya. 3 kali 2. Kalau hafal, kalau bisa ini, saya yakin Anda, kalau kuasai yang ini, saya yakin kalian bisa baca kitab. Oke, rumus 3 kali 2 kali 3. 3 yang pertama ini Anda harus kuasai isim, fi'il, huruf. Ini yang isim yang pertama. Kemudian yang kedua, yang 2 itu adalah jumlah. Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kemudian ketiga ada mufrad, jumlah, dan syibhul jumlah. Nah, ini kalau rumus yang biasa orang gunain tuh. Ada sebuah penelitian itu 3 kali 2 kali 3. 3 yang pertama ini Anda harus bisa dulu apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Ya. Karena semua berawal dari sini. Contohnya tadi saya bacain kitab. Bentar. Oke. Begini jadinya ya. Gimana caranya nih? Gimana caranya? Kok bisa kebaca nggak ini? 3 kali 2 kali 3. Isim, yang 3 pertama itu isim, fi'il, huruf. Contohnya kata wal kitabu. Coba perhatikan ya. Hapus dulu kali. Usernya, aduh salah. Contohnya kata wal kitabu. Kata wal kitabu, coba kita perhatikan 3 kali 2 kali 3. Kitabu ini isim, fi'il atau huruf. Nah, isim itu apa Pak? Isim itu artinya kata benda, nama. Tanda isim itu apa? Kalau dalam matan jurumiyah ada yang tahu nggak tanda isim itu? Ada baris bawah, tanwin, alif lam, huruf jer, ya kan? Ada 4. Kedua fi'il. Pasti semua kitab itu akan berawal dari sini. Semua kitab itu akan berawal dari sini. Yang 3 yang ini. Isim, misal kitab ini isim, setelah tahu isim, oke, misal checklist 1 isim. Kedua, jumlah. Apakah dia itu jumlah apa bukan? Bukan.
Kemudian dia itu mufrad tasnya apa, dia mufrad jumlah apa syibhul jumlah mufrad. Checklist. Dari situ nanti kita ketahuan mahalnya. Kita kemudian lebih paham. Itulah gunanya 3 kali 2 kali 3. Nanti makanya harus hafal nih. 3 itu isim fi'il huruf. Dari mana isim itu apa, tanda-tandanya apa, fi'il itu apa, tanda-tandanya apa, huruf itu apa, tanda-tandanya apa, itu nanti ada dalam kitab Matan Jurumiyah. Nanti saya kasih kitabnya deh kalau mau. Nanti di versi digitalnya. Jumlah ismiyah itu artinya jumlah yang terdiri dari mubtada khobar. Nanti apa itu mubtada, nanti apa itu khobar, nanti saya jelaskan. Tapi ini hanya pengantar aja. Jumlah fi'liyah itu jumlah yang terdiri dari fi'il sama fa'il. Kemudian ada mufrad. Mufrad itu artinya bermakna tunggal. Bukan jumlahnya tunggal ya. Bisa jadi itu tapi bermakna tunggal. Jumlah ya bukan mufrad. Kemudian syibhul jumlah yang serupa dengan jumlah. Ya, syibhul jumlah itu nanti contohnya seperti kemasukan huruf min. Minal madrasati. Minal fajri, minal ilal fasli, atau minal apa gitu. Nah, nanti kalian harus kuasai ini untuk bisa ya setidaknya gambaran awal. Ya. Mudah-mudahan, makanya saya pengen lebih kepada praktik nanti ya. Karena dulu kalau saya kuliah itu malah saya hanya dapat ilmu-ilmu teori doang. Qiraatul Kutub persentase makalah. Gimana ya persentase makalah Qiraatul Kutub? Nah, harus ini kita praktik sama-sama. Ya. Jadi mulai sekarang nanti Cindy bagikan teman-temannya. Kemudian nanti yang punya bagian nanti disimpan bagiannya, dipelajari, siap-siap nanti saya suruh baca pas setiap pertemuan. Misal tolong dong Yunita bacain saya. Misal. Atau siapa misal, atau tolong Ziana bacain saya dan seterusnya. Nanti tergantung ya saya pilih siapa. Tapi nanti walaupun bukan bagian kalian, karena yang kita pelajari adalah caranya, bisa jadi kasusnya sama dengan apa yang Anda baca. Jadi Anda paham punya temannya, Anda juga bisa mengantarkan untuk memahami bagian Anda. Karena sama seperti baca Iqra loh. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Di mana-mana kho itu pasti modelnya seperti itu. Mau digabungin menjadi apa kho itu pasti bisa. Khobir atau apa misal pasti tetap dibaca kho. Kan nggak mungkin dibaca ki. Ya nggak mungkin. Nah itu teori. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Silahkan. Terkait pembelajaran atau apa? Bapak izin bertanya lagi boleh? Ya silakan. Iya Pak, tapi nanti kalau seandainya kita ketemu sama yang keluar dari kaidah itu gimana Pak? Kayak pengecualian kayak misalkan yang di kitabnya Ibnu Malik itu kan depannya kan qala Muhammadun ya. Kenapa depannya itu pokoknya di bait awalnya di katanya itu Ibnu Malik itu pakai kata qala. Nah, sedangkan setahu Winda qala itu kan fi'il madi yang udah telah. Padahal kan itu Ibnu Maliknya tuh baru nulis satu kata di kitabnya kan. Kitabnya belum selesai. Tapi kenapa dia pakai qala? Nah, itu nanti gimana kalau misalkan ketemu sama pengecualian yang gitu, Pak? Saya belum tahu. Oh, maksudnya qala, kenapa pakai qala yang sudah fi'il madi? Qala Syafi'iyu misalnya, atau qala apa? Yang namanya fi'il madi itu ya walaupun lewat 1 detik ya udah masuk telah, ya kan? Baru berkata satu, misal qultu, nah itu kan fi'il madi. Aku telah berkata. Qultu makna mudhaf hakadha. Jadi kan saya sudah berbicara, padahal saya baru selesai berbicara. Makanya tadi saya bilang untuk bisa paham, hafalin 323 tadi. 3 isim, fi'il, huruf fi'il itu nanti dibagi 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr.
Kalau fi'il madi itu adalah sesuatu yang menunjukkan atau perbuatan yang sudah terjadi, ya kan? Kalau fi'il madi. Tandanya fi'il madi adalah maftuhun abada, berbaris fathah. Kedua ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yahtamilul hala wal istiqbala, yaitu mengandung makna sekarang dan akan datang. Contohnya, ciri-cirinya dalam teks itu adalah dimasukin huruf ana itu ya, kalau nggak salah ya, dia masukin huruf ana itu ya. Contohnya aqra'u, itu fi'il mudhari, saya sedang membaca. Naktubu, kami sedang menulis. Cirinya fi'il mudhari, makanya nanti cara mengetahui itu fi'il, itu isim, itu huruf, ada 3 caranya. Saya ajarkan kalian. Satu, dalam misalnya kan kitab kuning nih, begini kan banyak nih. Aduh, banyak banget nih. Dari mana saya tahu ini isim kah, ini fi'il kah, ini huruf? Misal kata paslun aja. Dari mana tahu saya isim? Cara mengetahui sesuatu itu adalah 3. Satu, maknanya. Masalahnya saya nggak tahu makna, Pak. Oke, kalau nggak tahu maknanya. Kedua, cari tanda-tandanya. Oke, tandanya. Apakah ini isim, apakah ini fi'il apa huruf? Anda harus hafal tanda isim, tanda fi'il, tanda huruf. Oh, ribet juga, Pak. Iya, harus belajar. Tanda isim, baris bawah. Tanwin. Oh, ini tanwin. Oh, berarti ini isim, Pak. Iya, isim. Tanwin. Alif lam. Nah, cara misal saya nggak tahu kan ini tanwin apa enggak, Pak. Kan tadi Bapak yang baris taslun. Nah, cara salahnya adalah perkirakan tadi kan tanda isim itu ada baris bawah, tanwin, alif lam, huruf jar. Bisa nggak dimasuki alif lam faslu al-faslu? Oh, bisa, berarti dia isim. Udah, kita dapat treng. Ini adalah isim. Itu caranya dalam bahasa Arab, dalam cara ketiga. Cara ketiga adalah kalau nggak ada tanda-tandanya juga susah, Anda pakai feeling. Feeling itu ada suatu teks nanti dalam bahasa, dalam kitab itu sering saya nemukan sesuatu yang saya nggak tahu ini apa ini, tapi feeling saya mengatakan karena saking saya biasa baca, saya menentukan ini. Nanti udah feeling, makom feelingnya udah tinggi, tapi berdasarkan feeling itu dapat ketika Anda sudah banyak referensi dalam kepala Anda. Kalau baca satu feeling saya, itu takut dari itu feeling, itu bisikan dari alam gaib kalau itu. Feeling itu ada, itu berdasarkan dari perbendaharaan kepala kita yang ada. Contohnya misal, oh kalau saya naik mobil, naik motor ini, jatuh saya. Karena perbendaharaan di kepala Anda nggak pernah tahu cara gini, ada cara gitu. Feeling Anda itu betulnya kemungkinan besar 50% ke atas. Nah itu pun dalam. Jadi 3 cara saya dulu. Satu adalah tahu maknanya. Kedua adalah kalau nggak tahu maknanya itu ya pelajari tanda-tandanya. Kalau ini isim fi'il huruf, tanda isim itu apa? Apakah ini mudhof, apakah mudhofun ilaih? Pelajari mudhof itu seperti apa, mudhofun ilaih seperti apa. Nah, nanti itu saya akan berusaha untuk menjelaskan ke kalian 3 ini dalam waktu yang sangat singkat dalam perkuliahan kita selama 1 semester ini. Ya memang berat, tapi ya kalau nggak bisa mudah-mudahan. Makanya saya minta ke kalian untuk benar-benar fokus. Apalagi kalian jurusan tafsir. Jurusan apa tafsir, setidaknya tahu. Nanti untuk membedah teks-teks Arab, kitab-kitab itu pengetahuan tentang kitab itu sangat dibutuhkan. Saya biasa misal nguji skripsi tuh anak YAT. Ini sumbernya dari mana? Dari kitab At-Tabari. Pernah baca kitab At-Tabari? Pernah. Coba bacain kitabnya. Sementara dia misal nggak bisa baca kitabnya. Terjemahan saya baca, Pak. Beda lebih kuat yang tahu daripada terjemahan. Artinya yang buku aslinya. Karena yang menerjemahkan itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Itu sebabnya terjemahan Quran itu bukan Quran. Ngerti nggak? Terjemahan Quran itu sebabnya terjemahan itu boleh kita kan memegangnya tanpa berwudu kan? Kenapa?
karena kesuciannya, karena makna utuh itu dipengaruhi oleh masyarakat, oleh penafsirnya itu. Terjemahan Kementerian Agama itu bisa jadi berbeda definisinya, maknanya dari yang ditulis oleh Kementerian Agama Malaysia. Maknanya sih substansinya sama, tetapi sudut pandangnya berbeda. Kalian kan orang tafsir, jadi saya harus ajarkan dari sudut pandang tafsir loh. Itu sebabnya lahir penafsir-penafsir. Meskipun udah zaman modern, penafsir itu muncul-muncul lagi. Kenapa? Karena dia memandang teks itu dengan berbeda sudut pandang. Kalau teksnya suci, tapi penafsirannya itu belum tentu suci. Gitu loh. Tafsir Quraish Shihab Al-Misbah dengan tafsir Buya Hamka. Ada perbedaan? Ada. Tafsir Jalalain dengan tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir At-Tabari, atau tafsir yang punyanya itu siapa? Atau memilih sudut pandang berbeda. Nah, itu sebabnya Quran itu nggak berhenti-henti ditafsirkan loh, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Saking kayanya dibedah dari sudut pandang. Nah, nanti kalau belajar ilmu balaghah Qur'aniyah, oh itu lebih kaya lagi. Jadi makanya saya pengen kalian itu jurusan tafsir, tapi tafsir yang benar-benar progresif. Maksudnya itu Anda melihat teks itu dengan kaya sekali. Bukan hanya memandang satu teks dari satu sudut perspektif. Saya pengen Anda melihat nanti satu tafsir dengan pandangan yang beragam dari berbagai ulama-ulama tafsir yang muktabar. Jadi supaya kaya kalian. Jangan menurut satu teks itu yang menyebabkan Al-Quran itu didiskreditkan oleh seseorang yang mengambil satu referensi. Itu sebabnya nulis skripsi itu kan referensi kalian tidak boleh satu, harus banyak. Misal konsep poligami menurut Al-Quran. Wah, itu nanti kalian kumpulkan berapa banyak perspektif, atau konsep adil dalam pernikahan menurut Al-Quran dengan metode tematik. Jadi kumpulin sekian para pakar tafsir yang dimaksudkan kata adil itu apa di sini. Oh, bisa jadi Anda berbeda-beda. Oh, ini adil. Makanya nanti kalian dari situ Anda tidak akan mudah dibohongin oleh suami Anda yang berniat untuk apa. Karena kalian punya dalil. Oh enggak, ini menurut pendapat ini seperti ini, kok ini lebih kuat. Jadi kalian nggak bisa dibohongin. Oh, itulah yang disebut dengan ulama wanita. Nah, seperti itulah nanti target AI itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti kan seperti itu. Nah, jadi jangan ambil satu referensi, oke? Kaya referensi. Apalagi nih? Ya intinya itu ya, sangat penting ini pelajaran ini untuk menambah. Dan saya pengen kalian lebih banyak yang bereksplor, memberikan pandangan, masukan, diskusi nanti.